perhatian kita bersama. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, marilah kini kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilanjutkan dengan prosesi pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menko Ekonomi beserta para menteri yang hadir, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para gubernur dari seluruh provinsi yang hadir pada siang hari ini. Kita tahu bahwa dampak lingkungan, dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim itu sekarang betul-betul sangat kelihatan dan nampak nyata. Kerusakan lingkungan yang telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Dan perubahan iklim dunia telah mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang sudah kita rasakan, dan juga kenaikan air laut. Oleh karena itu, adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan-kegiatan real, kegiatan-kegiatan yang nyata, yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Karena terlalu banyak aktivitas yang harus kita kerjakan, urusan sampah, urusan konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, rehabilitasi lahan gambut, belum masuk lagi ke urusan sumber daya alam laut, sampah plastik yang masuk ke laut, masalah perlindungan terhadap coral reef, karang-karang kita. Oleh sebab itu dana yang ada sekarang ini akan membesar. Saya minta untuk konsentrasi saja di dua hal terlebih dahulu, baru masuk nanti ke ini selesai, masuk ke tahapan yang kedua, dua hal yang lain yang menjadi problem besar kita. Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini diecer-ecer kemana-mana, akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia. Saya yakin kalau barangnya kelihatan dan kita merehabilitasinya, memperbaikinya juga kelihatan, akan banyak dana-dana yang masuk ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini. Untuk awal, menurut saya, urusan sampah ini menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Mau membuat incinerator aja, urusan yang namanya tipping fee, sampai sekarang itu di Solo belum, sudah saya mulai awal dulu. Berarti 20 tahun yang lalu sudah kita mulai, sampai sekarang aja belum beres. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang jadi gubernur di DKI, Sunter itu, kita mulai. Sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Wadah, udah kita rencanakan, belum. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah. 2023 hati-hati bisa mundur lagi itu. Kalau sudah Pak, itu ya saya senang. Kalau masih 2023 saya masih sanksi. Bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak gitu itu memang.
Sehingga kalau ini anggaran di badan ini ada, tolong di-push untuk urusan sampah ini diselesaikan. Sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota. Mau pakai sistem apapun silahkan, tapi selesai gitu loh. Kadang-kadang kan dipertarungkan, generator, ini pilihannya, kemudian akhirnya fee-nya sekian, nggak ada yang jalan. Ya Pak, saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Belum. Udah, ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tahu, belum ada. Belum. Ini harus segera diselesaikan. Barangnya nyata, dananya ada, tapi belum beres-beres. Urusan satu ini. Yang kedua yang berkaitan nanti dengan lingkungan hidup, kehutanan. Ini juga konsentrasi saja, tidak usah kemana-mana dulu lah. Karena mangrove ini betul-betul bisa mereduksi 8-12 kali lipat dibandingkan hutan biasa. Sehingga dampaknya langsung kelihatan. Ya sudah, konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki. Konsentrasi di situ. Kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, ya saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu, siapkan persemiannya dulu. Bibitnya bisa dihitung. Jangan nanti kayak dulu-dulu kalau penanaman 1 miliar pohon. Saya hadir sering sekali itu. Saya jamin yang ditanam itu enggak ada 1000. Saya jamin lagi, yang hidup itu enggak ada, yang namanya 100 enggak ada. Tapi kalau dimulai dari nursery-nya, seperti Bu Menteri KLH ini, ada nursery-nya di Rumpin, di Bogor. Berapa produksi bibitnya di situ? 12 juta, bisa dihitung. Dan saya hitung betul, 12 juta benar. Nursery center di Bali untuk urusan mangrove. Berapa? 6 juta. Dihitung betul-betul hamparan bibitnya itu ada. 6 juta ada, ya itu berarti benar 6 juta. Nah sekarang kalau bibitnya sudah ada, ditanam di mana tahapan kedua? Di kabupaten A, B, C, D, udah bagi aja. Nih bagi. Dikontrol betul bahwa 6 juta itu ya, kalau hidup, kalau mati 5%, 10% ya itu ditanam kembali yang 50% itu. Tapi jangan sampai tadi, judulnya kalau di backdropnya 1 miliar, yang ditanam nggak ada 1000, yang hidup nggak ada 100. Saya pernah ngitung, karena saya pernah ngitung. Ini berapa sih yang benar-benar ditanam, saya hitung. Awal saya pernah komplain ke Bu Menteri Kehutanan. Ya itu jumlahnya kira-kira seperti itu. Inilah saya kira cara kerja yang harus kita lakukan agar betul-betul konkret dampak dari dibangunnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu betul-betul bermanfaat. Kalau enggak ya udah diajar-ajar. Beri aja enggak apa-apa, provinsi mana? Beri. Provinsi Sumut, nursery-nya yang buat misalnya provinsi, Pak nursery-nya saya, ini bisa 10 juta, ya oke berarti biaya untuk penanaman, pemeliharaan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup ini udah berikan. Provinsi katakanlah 10 miliar, oh ya dari sini 50 miliar, beri. Tapi konkret dulu, jangan diberi dulu belum ngerjain apa-apa, provinsi. Artinya ada komitmen juga dari pemerintah daerah. Untuk sampah, siapin dulu lahan yang mau dipakai untuk generator misalnya. Lahannya sudah dibebaskan, dah pemerintah pusat masuk. Ini saya kira kerjasama seperti itu yang kita inginkan. Konkret, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau enggak, lupakan.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan ini resmi sudah pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan